sehat dari kami di Studio 3 Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Uhuy. Beneran loh, ini doa kami pemirsa. Kami berharap Anda yang menyaksikan saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan hebat dan bugar. Orang yang kami hadirkan hari ini dan nanti akan juga mendapatkan pencerahan dari para praktisi kesehatan, semuanya istimewa. Dan di awal perjumpaan ini kami akan perkenalkan narasumber kami lewat video profil berikut ini. Inneke Sunli Aziz, aktivitasnya yang sibuk sebagai pengusaha catering, membuat dirinya kesulitan dalam mengatur pola hidup sehat. Ia kerap telat makan sehingga mengalami MAH. Bahkan, Inneke sampai harus dirawat di rumah sakit. Inneke pun tak sadar jika kondisi ini membuat tekanan darahnya menjadi ikut naik. Tak tanggung-tanggung, tensinya kala itu mencapai angka 185/104. Akibat tekanan darahnya yang tiba-tiba melonjak tinggi, ia menjadi kepikiran, sehingga membuat dirinya kesulitan tidur dan kepalanya terasa pusing. Pasalnya, Inneke khawatir apabila tekanan darahnya tak terkendali, ia bisa mengalami komplikasi dan catering yang sudah dibangun olehnya bisa terbengkalai. Inneke pun bertekad untuk hidup sehat dengan lebih memperhatikan pola makannya. Ia tidak mau jatuh sakit dan tetap produktif. Duh, Bu Inneke, baru lihat dari videonya saja, saya sudah pengen langsung kasih pertanyaan sama beliau ini. Tapi sabar dulu, saya kenalin dulu. Inilah rekan-rekannya Bu Inneke yang jadi praktisi kesehatan kami hari ini. Mbak Pretisha Zufarli, hai. Halo. Bang Paidon Lubantoruan, hai. Hai. Jadi gini loh ceritanya pemirsa. Tadi kan di videonya udah dibilang, punya usaha catering. Itulah beliau, Ibu Inneke. Tapi kalau sampai kesehatan ibu dikorbankan, gimana itu? Ya, aku memang sering terlambat makan, bangunnya pagi, tidurnya larut malam, gitu. Karena mikir usaha itu, Iya. belum lagi aku mikir anak, gitu kan. Gangguan kesehatannya yang ibu paling rasakan apa itu? Lambung, kalau udah dapat lambung itu udah kumat gitu, pasti tensi naik. Tensi tinggi, paling tinggi berapa Hampir tensi? 200 pernah. Aku Ibu? sampai pingsan gitu. Hah? Ya. Nah, itu masuk ke hipertensi, ke gawat daruratan loh. Sampai sakit ini panas, kepala rasa panas gitu. Terus tegang ini, tambah kolesterol kan. Ada kolesterol Iya, tinggi juga. Ini sampai sakit belakang. Berapa kolesterolnya? Tadi Oh, yang tadi barusan diperiksa. Iya, barusan. Sebelumnya udah tahu belum kalau misalnya ada kolesterol tinggi? Sudah tahu. Udah tahu juga. Karena sering sakit di sini kan. Oke. Aku sampai ke tukang pijit, dipijit keras-keras tetap masih sakit. Sebelumnya periksa tensi nggak? Sebelumnya aku tuh tensinya normal-normal aja gitu ya, 120 gitu. Tapi setelah dapat asam lambung ini, tensi mendadak naik gitu. Oke, jadi waktu asam lambung itu ibu minum obat asam lambung teratur? Teratur. Nah, Jadi setiap kumat minum gitu. ini lambungnya bermasalah karena pilihan makanan? Betul. Minyak-minyak, santan-santan. Dan sering ini juga ya, sering telat makan juga ya. Telat Makannya makan. tidak teratur, oke. Iya, Mbak. Jadi lambungnya luka karena pilihan makanan. Kemudian solusinya obat untuk asam lambung itu bukan untuk obat reguler. Karena ketika dijadikan obat reguler setiap hari, ini menurut berbagai penelitian, kalau setiap hari rutin dikonsumsi, dia bisa mencetuskan hipertensi. Oh, gitu ya. Oh, Iya, ya. baru tahu. Baru tahu. Oke. Dan tadi sebelum kita memulai syuting, kita sudah melakukan pemeriksaan nih, ya. Iya. Terhadap ibu, ini kolesterolnya ada di angka 213. Wah, ini tinggi, Bu. Ini karena normalnya itu harusnya kurang dari 200. Jadi jangan dianggap cuma sebagai angka doang, Bu. Karena begini, ketika kolesterol tinggi, Ibu bisa bayangin dong kalau misalnya Ibu nih punya selokan di rumah, di luar rumah ya, ada selokan. Selokannya itu penuh dengan kotoran. Salah satunya mungkin lumpur, lumut, apa yang terjadi pasti bisa nyumbat, benar nggak? Iya, benar. Harus dibersihin dong. Iya. Jadi salah satu caranya biar jangan sampai terkena komplikasi, ya angka ini harus bisa dikendalikan. Tapi pemirsa, tadi yang kita periksa gak cuma kolesterol aja, ternyata tensinya Bu Inneke masih tinggi nih. Waduh, ini tensinya masih ada di angka 145/84. Ini kan udah lebih dari 140 nih. Ini masuk ke area, ke kategori yang kita sebut dengan hipertensi. Dan jangan pemirsa pikir bahwa
oh tensi saya tinggi, gejala saya cuma sakit kepala, udah gitu aja. Enggak gitu. Gejalanya memang mengganggu aktivitas. Betul ya Bu Ineke, Iya. merasakan kan? Merasa. Aktivitasnya terganggu. Tambah lagi dengan kolesterol tinggi. Ibarat kata di double tuh Bu. Double. Tambah lagi Ibu ada asam urat yang tinggi, ditriplekan jadinya. Untuk mendekati ke komplikasi itu seberapa dekat ibarat kata. Ibu Ineke nih sebelumnya merasa bahwa kalau 140-an tuh tensinya normal loh. Beliau ini baru mau minum obat ketika tensinya udah di angka 160. 160 ya. Kenapa? Itu pandangan dari mana tuh? Enggak, saya pikir kalau maksudnya waktu 140 itu kepalanya belum terlalu Nah, ini sakit berarti banget, Ibu gitu. hanya berdasarkan dengan apa yang dirasa, Iya. bukan apa yang sudah dianalisa. Sudah dianalisa, Nah, itu benar. pemirsa. Jadi kalau misalnya sudah melakukan pemeriksaan, jangan pakai perasaan. Kan datanya udah ada, angkanya udah ada. Ya tetap kita berpatokan pada hasil analisa, bukan pada perasaan. Jadi ketika tensi sudah tinggi, ini ginjal Anda ini kemungkinan besar sudah ada kerusakan, Bu. Tensi itu sendiri tanda ada satu titik mengalami penyumbatan sehingga jantung pun sudah mengalami penyumbatan yang sama. Ingat ya, tensi itu bisa menggambarkan adanya penyumbatan. Nah, penyumbatan di satu titik bisa juga berarti ada sumbatan di titik lain. Di jantung bisa, di kepala Anda juga bisa. Kemudian di mata, di alat reproduksi laki-laki. Maka banyak orang laki-laki yang mengalami hipertensi, darah tinggi itu mengalami impotensi. Bu, jangan obatnya itu jangan tunggu 160 baru minum obat. Saya tahu salah satu yang membuat orang seperti itu, mungkin pemirsa juga, kemakan isu bahwa obat hipertensi menyebabkan masalah ginjal. Betul Pak? Betul? Betul ya? betul. Saya nggak mau makan obat, nanti kena ginjal. Justru kalau Anda nggak makan obat hipertensi, ginjal Anda kena. Ibu mau tahu solusinya? Mau. Ibu mau tahu alasan kenapa ibu kami undang ke Go Healthy? Ya, mau. Orang yang antusias seperti ini pasti pulang dengan sorak-sorai. Saya percaya. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah. Jangan pindah saluran, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Bu Ineke hadir ke Go Healthy mengharapkan sebuah solusi. Beliau mengalami hipertensi. Mahnya pun kronis. Ini dari cerita beliau sendiri. Kolesterolnya bermasalah. Hipertensi, tekanan darah. Pernah 185. Ya ampun. Pemirsa, ini nggak boleh dibiarin. Kerap alami sakit kepala. Dan pada saat kami tadi rehat iklan sebentar, ada cerita di sini. Dan menurut saya, pemirsa mesti tahu juga ya. Ada hal-hal yang mesti ditanyakan oleh Ibu Ineke kepada para praktisi kesehatan. Silakan. Jadi 2 minggu terakhir ini saya sering sakit sebelah kiri. Dada, nyeri Iya, dada sebelah kiri. tembus sampai di belakang. Nembus sampai ke belakang. Dan aku Nembus sampai ke berpikir belakang, aku oke. tuh masuk angin gitu kan. Oke. Jadi pijit. Bu Ineke kan sudah melakukan pemeriksaan ke dokter jantung belum? Belum. Belum ke dokter Karena jantung? baru 2 minggu terakhir ini Mbak Preti. Aku Baru sering berasanya 2 minggu sakit. terakhir. Iya. Jadi karena merasanya Sakit baru 2 dada. minggu terakhir, jadi masih ya udahlah Iya, kayak saya gitu. pikir masuk angin gitu kan. Oke. Jadi ya Pernah udah. kepikiran nggak bahwa nyeri di sebelah dada kiri menembus sampai ke punggung itu merupakan salah satu tanda dari serangan jantung? Saya belum tahu itu. Belum tahu. Iya. Jadi apa yang dialami oleh Bu Ineke ini khas nih sebenarnya, khas pada orang-orang yang mengalami penyempitan pada pembuluh darah jantung, ya, atau kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Mengalami nyeri dadanya itu biasanya ada di sebelah kiri, ya, lalu nembus ke area punggung. Juga orang itu mengalami nyerinya di area ulu hati, yang sering dianggap sebagai sakit mah. Iya, Jadi dia sering, merasa kayak sering. gini, wah saya sakit mah nih, saya sakit mah nih. Belum tentu. Nyeri di ulu hati juga merupakan salah satu tanda dari gangguan jantung. Perlu diwaspadai. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri. Apa yang Anda rasakan ini harus dikonfirmasi. Harus dilakukan pemeriksaan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah ini yang Ibu Ineke alami kan nyeri dada kiri terus nembus ke area punggung ya. Ibu Ineke, Ya. yang harus Anda lakukan adalah segera berobat ke dokter jantung. Ya, Ya. ya, Mungkin setuju. nantinya di sana akan dilakukan berbagai pemeriksaan lanjutan, rekam jantung atau kateterisasi untuk mengetahui ada gangguan nggak pada otot atau organ jantungnya. Ketika bicara masalah tekanan darah ini kalau tersumbat di satu titik berarti tersumbat di mana-mana.
begitu ada hipertensi, begitu ada diabetes, begitu ada kolesterol tinggi, proses penyumbatan pembuluh darah itu sedang berjalan. Betul. Sedang berjalan. Nah, maka ketika Anda memeriksakan diri ke dokter, dokter akan membantu Anda menghentikan proses itu, tapi harus kerjasama dengan Anda. Anda tuh harus mau mengubah pola hidup, ya. Apa-apa yang nggak baik buat kesehatan di stop. Sekali lagi periksa lengkap. Kalau perlu diperiksa kateter itu periksa pembuluh darah jantung. Kalau ternyata ada sumbatan, pasang ringnya. Ya. Ikutin anjuran dokter. Ikuti pada anjuran dasarnya. dokternya. Obat dari dokter konsumsi. Jangan atur dosis sendiri. Nah, kemudian ubah pola makan. Makan buah 3 kali sehari itu syarat wajib. Ya, semangka, timun, melon adalah buah yang selalu saya sarankan sebagai tanda kutip obat alami untuk membantu hipertensi. Nah, salah satu upaya tambahan yang baik untuk membantu mencegah munculnya penyakit dan mencegah komplikasi adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu adalah teknologi menggunakan sinar laser ditaruh di satu perangkat yang bisa dipakai di pergelangan tangan. Dia membantu merangsang produksi namanya oksida nitrit. Teknologi laser ini bisa membuat pembuluh darah ini membuka lebih besar. Dampaknya apa? Tekanan darah bisa berkurang. Kemudian teknologi laser yang sama membantu mengurai penggumpalan darah akibat pola makan. Apa yang dikerjakan teknologi laser pada penggumpalan darah? Nah, mungkin Ibu Inneke darahnya menggumpal seperti ini. Ya. Kenapa? Karena pilihan makanan. Jadi dia menggumpal, dia tidak bisa diantar. Nah, dengan adanya teknologi laser seperti ini, yang tadi saya bilang warnanya ada 3, penggumpalan darah ini terurai seperti ini. Nah, dan darah bisa diantar ke seluruh tubuh. Dan penyumbatan pembuluh darah bisa dikurangi risikonya. Nanti ketika Anda pakai rutin, apa yang terjadi? Tensi Anda akan terbantu turun, gula darah Anda terbantu turun, kolesterol Anda terbantu turun. Sehingga Anda bisa dengan lebih nyaman menjalankan kehidupan ketika nanti kualitas kesehatan Anda membaik. Lalu tadi kan saya udah sebutin nih, kalau misalkan sebagai seorang perempuan kita pasti, nggak perempuan aja sih, laki-laki juga sama. Kita pasti bertambah usia. Bertambahnya usia kalau di perempuan tuh bisa mengalami menopause ya. Akhirnya yang terjadi apa? Penurunan hormon estrogen. Penurunan hormon estrogen ini akan membuat tensi semakin naik, kolesterol semakin naik. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama, ya harus jaga kesehatan sedini mungkin. Salah satu upaya yang bisa Ibu Inneke lakukan dan pemirsa lakukan yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini mengubah kolesterol dan gula darah yang numpuk di dalam pembuluh darah dijadikan energi. Jadi di saat yang bersamaan energi yang meningkat, gula darah dan kolesterol terkendali. Nah, energi yang udah meningkat jangan didiemin, Bu. Dipakai buat apa? Buat olahraga. Olahraga, iya. Iya, buat olahraga. Dan Bu Inneke sudah berulang kali mendengar teknologi laser, teknologi laser, teknologi laser. Bu, saya kasih satu video. Ini adalah kisah dari sebagai cerita yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya meningkat. Ayo kita cek, setelah video itu diputar akan ada diskusi mengenai cara mendapatkan teknologi laser. Kena serangan jantung itu sekitar 4 tahun yang lalu. Kita pikir itu hanya saya seperti angin duduk. Dan dokter bilang sudah kelihatan jelas bahwa saya itu jantung koroner. Pada saat saya sedang di rumah itu saya melihat mengenai teknologi laser. Dan saya pakai itu setelah seminggu kemudian keluhan yang kayak dada itu ditekan gitu. Terus sakitnya sampai ke belakang. Terus ininya baal-baal. Terus saya tuh dulu sebentar saya begini, sebentar saya begini. Karena nggak enak. Tapi sekarang puji Tuhan semuanya berjalan bagus. Ayo, kendalikan hipertensinya. Cek kesehatan secara berkala. Dan lakukan pola hidup sehat dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan kami, teknologi laser dapat membantu mengendalikan angka tensi, gula darah, dan kolesterol Anda. Sehingga aliran darah lebih lancar dan tubuh pun terasa lebih sehat, lebih bugar. Dilengkapi dengan intranasal yang digunakan pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga terhindar dari stroke dan demensia. Gunakan 2 kali sehari untuk hasil yang optimal. Dapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall dengan tulisan dan logo seperti di bawah ini. Hubungi kami segera di nomor telepon dan WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser atau AccuLaser.
terbukti berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi 1 tahun. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan ke bagian berikutnya, mari kita saksikan informasi lebih lengkap mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Didukung oleh sehari-hari kita nggak luput dari polusi. Polusi di luar sana semakin lama semakin banyak. Kenapa? Makanya tubuh kita membutuhkan antioksidan. Antioksidan ini bisa kita dapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Di antaranya adalah buah-buah sitrus, stroberi, blueberry. Selain itu, kamu juga bisa dapatkan di sayur-sayuran seperti bayam dan kol. Selain menambah antioksidan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, jangan lupa gunakan teknologi laser agar membuat tubuh kamu menjadi lebih segar dan lebih prima. Cukup mengharu biru pemirsa, di segmen sebelumnya kami juga bisa merasakan harapan orang tua yang berdoa, berjuang, pasti di jalan menyediakan masa depan bagi anak-anaknya. Kalau bisa, kita semua diberi kesempatan untuk melihat anak-anak dan cucu kita sukses. Bu Ineke, kalau tensi dan kolesterol itu tetap pada posisi seperti sekarang, Bu, nggak ada yang bisa menjamin ya, Bu ya, bahwa Saya juga nggak tahu karena itulah dia. sudah sering sakit dada kan. Sama pernah kaki nggak bisa jalan. Oh, tadi Ibu bilang begini, kami baru tahu nih, kata Ibu, saya baru tahu nih soal teknologi laser sekarang ya Bu. Baru ya? tahu. Lebih baik baru tahu sekarang Bu, daripada memilih untuk tidak mau tahu. Iya. Atau sudah tahu pun diem aja. Banyak juga yang kayak gitu tuh, Mbak Iya. Preti. Iya. Banyak juga. Nanti begitu udah kena penyakit, aduh nyesel kenapa nggak dari dulu. Tetap aja ntar pakai juga teknologi lasernya. Tapi kondisinya udah beda. Udah terlanjur. Siapa nama anak Ibu? Nama anak saya Debbie sama Chelsea. Gimana perasaan mereka Bu waktu dampingin Ibu di rumah sakit atau tahu ibunya kena suatu penyakit yang belum ada solusinya? Ya, saya juga merasa sangat sayang sama anak-anak saya karena mereka harus jaga aku di rumah sakit kan, dan pekerjaan mereka terganggu. Mereka sedih Bu ngelihat Ibu? Ya sedih. Coba Ibu sampaikan sesuatu. Saya kalau... hampir lewat waktu itu kan, karena darah saya tensi ya udah tinggi banget. Kasih obat penenang biar saya bisa tidur. Soalnya memang sama sekali Mas Coki saya nggak bisa tidur. Waktu itu di rumah sakit itu beberapa hari saya nggak bisa tidur. Tensi semakin tinggi. Ya, saya pengen tahu apa sebenarnya harapan Ibu lebih besar setelah mendengarkan arahan dari praktisi kesehatan kami. Saya sangat bersyukur ya diundang di acara ini. Jadi harapan saya ke depan, saya mau sehat aja. Biar saya bisa ngurus usaha saya dengan baik dan urus anak sama suami saya. Amin. Mulia sekali. Saya ingatkan buat Ibu, buat pemirsa, konsumsi obat-obatan dokter, ubah pola makan, tadi kita udah sharing tentang buah-buahannya, kemudian olahraganya dikerjakan, kemudian gunakan teknologi lasernya. Nah, teknologi laser ini nanti membantu agar semuanya bekerja komprehensif, membantu menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol, sehingga kesehatan Anda lebih optimal. Nah, teknologi laser yang terbaru ada namanya intranasal. Intranasal itu kabel sambungan yang masuk dari teknologi lasernya, itu nanti bisa masuk ke hidung. Jadi nanti apa yang terjadi, pembuluh darah di sini, sekitar wajah sini, lebih cepat langsung kena dampak dari nitric oxide atau oksida nitrit yang dihasilkan oleh teknologi laser. Ya. Mengurangi tekanan darah dulu lebih cepat di sini, membantu mengurangi kolesterol di sini lebih dulu, karena dia lokal tempatnya. Ya. Dan ini juga dekat ke sini, ke otak. Di sini otak ini ada bagian yang namanya kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin.
yang nanti melatonin ini membantu tidur Anda lebih lelap. Nah, Ibu tadi bilang susah tidur ya? susah Ya, tidur. kenapa susah tidur? Karena kelenjar melatonin ini mengalami pengurangan volume darah. Ya, volume darahnya kurang. Jadi apa? Jadi produksi melatoninnya berkurang. Ya, jadi pakai teknologi lasernya, nanti kalau ada ekstensinya yang namanya intranasalnya akan membantu daerah sini lebih cepat. Nah, satu lagi, teknologi laser yang sama itu juga ada ekstensi untuk ke persendian, ya. Jadi nanti dengan kabel ada padnya, sehingga membantu nyeri pada persendian. Jadi kayak tadi Ibu nyeri sendi pada lututnya. Mungkin bukan karena itu, mungkin juga jangan-jangan Ibu ada stroke tadi. Kita juga tidak tahu. Iya. Tapi kalau masalah kaki nanti habis olahraga nyeri, atau habis beraktivitas nyeri, mungkin itu karena memang ada masalah peradangan. Nah, teknologi laser juga bisa membantu. Nah, inilah hebatnya. Jadi ada sambungannya yang kalau kita taruh di lutut atau di pergelangan kaki atau di siku itu bisa membantu mengurangi rasa nyerinya. Nah, setelah dengar pesan ini, Ibu, pemirsa di rumah, yang saya minta kerjakan, pakai teknologi lasernya. Harapannya ya Bu ya, setelah pulang dari acara ini ya, Ibu mengikuti anjuran yang tadi sudah kita kasih tahu. Ya. Iya, pasti. Pertama, makan ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Olahraganya diperbanyak Bu. Ya. Iya, Jadi kalau misal bisa konsisten seminggu itu minimal 210 menit. Kalau dibagi 7 hari rata masing-masing 30 menit. Atau Ibu cukup kerjakan 60 menit 3 kali seminggu. Iya. Ya, tambah juga dengan 2 kali angkat beban. Setelah itu dikerjakan, tidurnya diperbanyak ya. Kualitas tidurnya kita tingkatkan dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Olahraganya, energinya dibantu dengan menggunakan teknologi laser juga. Setelah itu semua dikerjakan, ya, menggunakan teknologi laser secara rutin, harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Konsumsi obat dari dokter secara rutin. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi Bu Ineke suatu hari, Bu Ineke tensinya nggak segitu lagi. Amin. Amin. Kolesterolnya juga nggak ada tuh angka depannya 200 nggak ada. Amin. Ya, udah di 100-an. Yes, Bu Ineke layak ditolong. Setuju, Ada setuju. keinginan untuk bangkit, berubah, Bangkit. dan Untuk sembuh. untuk sembuh. Kami berharap hal ini sungguh-sungguh Ibu kerjakan dan menjadi berkat bagi Ibu. Amin. Silakan berdiri. Kami memberikan dokter laser kepada Ibu untuk Ibu gunakan bersama keluarga supaya apa yang jadi Terima cita-cita. kasih, Bang Sama-sama. Terima kasih Bang Faidon, Mbak Preti. Supaya apa yang jadi cita-cita Saya Ibu? ingin sehat. Iya, iya. Sehat cita-citanya. Ya, Saya masih ingin melihat cucu saya. pastinya ya Bu ya. Amin. Kami juga berdoa supaya itu Tuhan kabulkan. Syukur alhamdulillah ya. Saya bisa tiba di acara ini. Aduh, ini sebuah jalan. Saya nggak nyangka saya bisa ada berdiri di sini. Ini sebuah jalan, Bu. Bu Ineke, salam sehat buat Ibu dan Amin. keluarga. Terima Terima kasih kasih sudah berbagi banyak. cerita hebat di sini. Terima kasih Thank you, banyak. Mbak Preti. Sama-sama Bang Coki. Thank you so much. Teknologi laser yang sedang kita perbincangkan adalah AccuLaser dari Gogomall yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaannya mudah kok, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur untuk mengoptimalkan kerja jantung. Aliran darah yang lewat akan menyerap energi sinar laser, kemudian membawanya ke seluruh tubuh sebelum memberikan manfaat bagi kesehatan Anda. Pemirsa, sekali lagi, sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser. Selain bermanfaat, berkualitas. Gogomall juga sebagai produsen menyediakan layanan konsultasi dokter bagi customer yang membutuhkan. Catat sekarang atau foto saja. Saya beri kesempatan Anda untuk memfoto nomor telepon di bawah ini. Segera hubungi kami tungguin banget pemirsa supaya Anda bisa mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Terima kasih sudah menyimak Go Healthy episode kali ini. Sebelum berpisah, jangan kemana-mana dulu. Simak informasi lebih lengkap mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall.
mau.